kasus, tapi orang tua tuh nggak terima. Ya. Orang tua nggak terima sampai dia berkoar-koar di grup. Di grup Fortuna. Jadi istilahnya dia apa ya? Seolah-olah kita tuh salah gitu. Salah ya. Saya pernah ya seperti itu. Sampai saya ditelepon, ya orang tua Taruna tuh marah-marah. Menyalahkan kita. Ya, menyalahkan kita. Kenapa harus anak saya katanya? Itu. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, di pagi yang cerah ini setelah kemarin hujan dan di Jakarta banjir ya. Ya, banjir sekali. Dimana-mana banjir ya. Ini alhamdulillah kita di wilayah selatan ini cukup aman lah gitu. Ya mudah-mudahan teman-teman yang terkena musibah di sana bisa segera cepat teratasi. Amin, amin. Ya, dan kembali normal gitu ya. Nah, pagi ini kita akan ngobrol santai nih. Kita masih di Politeknik Alih-Usaha Perikanan dan di sebelah kiri saya saat ini duduk seorang pembina muda yang ganteng, wes. Ini namanya Andi Galip. Halo Andi, apa kabar nih? Alhamdulillah. Gimana nih? Sehat. Alhamdulillah sehat. Kabarnya mau menikah nih? Insya Allah. Jadi Pak Andi sebentar lagi mau jadi orang Batak. Oke, kita ngobrol-ngobrol sedikit dengan Andi. Saya panggil nama aja ya. Andi, gimana sih suka dukanya gitu menjadi pembina ini? Pembina Andi ini adalah salah satu pembina yang cukup gesit gitu. Dia yang hampir setiap hari itu selalu standby dari pagi sampai malam gitu, yang juga mengawasi Taruna di lingkungan asrama dan kampus lah. Oke Andi, cerita dulu nih pengalaman dia bisa sampai ada di sini tuh gimana Andi? Ya pengalaman ya. Ini dari semenjak kuliah aja ya, kita lulus itu 2021. Ya, setelah lulus dari itu kuliah itu kita sempat usaha ya. Usaha kecil-kecilan lah ya. Pengusaha lah ya. Pengusaha itu budidaya ikan lele. Walaupun memang saya prodinya waktu itu permesinan perikanan waktu itu. Keren juga ada mesin pelihara lele. terus? Ya itu lumayan itu hampir 1 tahun. Nah setelah itu pernah kerja di perusahaan juga waktu itu kan di daerah Jakarta Timur. Perusahaan apa tuh? Ini pabrik roti itu. Pabrik roti kan. Lari ke Tata Boga ya. Tata Boga emang itulah. Ya rezeki kan. Terus kita jalanin, tetap kita berdoa dan minta dukungan kepada orang tua biar dimudahkan segala apapun itu kerjaan ya. Ya habis itu kerjalah 3 bulan ya kan. Itu gaji itu 2.500.000. 2.500.000 itu di bawah UMR itu ya? Iya, malah di bawah UMR. Ya? Itu kayak outsourcing gitu lah ya. Outsourcing. Iya, outsourcing ya. Sarjana ya gajinya 2.500 gitu ya. Tapi dijalanin itu. Ya, kurang lebih hampir 4 bulan itu. 4 bulan. Ya, 4 bulan. Setelah itu saya mengajukan untuk resign. Saya berpikir ya mau budidaya lagi lah dari situ kan. Kembali lagi ke budidaya itu. Budidaya itu sempat waktu itu penasaran ya semacam kayak penelitian gitu. Penelitian ini udang Paname air tawar. Udang Paname air tawar. Seperti itu di rumah. Ya kan? Karena kan udang Paname itu kan biasanya di air payau ya. Di salinitas sekian gitu kan. Jadi ini anak MP melakukan penelitian tentang udang Paname. Itu wilayahnya aquaculture sebenarnya. Jadi mana aja lah gitu kan. Saya suka dengan gitulah ya yang agak-agak inilah ya. Saya lebih suka seperti itu. Menantang gitu kan. Gitu kan. Jadi budidaya lele juga, terus pernah budidaya ikan nila di rumah. Itu udah lancar itu, udah hampir 3 tahun itu. Semenjak saya Taruna itu udah saya jalankan. Pas saya tingkat 3 waktu itu. Perdana. Itu udah saya jalankan itu. Habis itu saya buat tembusan baru lah ibarat seperti itu. Nah, udang Paname, cuma ini air tawar. Nah itu kita gagal 4 kali itu. Gagal ya? Ya, 4 kali kita gagal 4 kali. Terakhir alhamdulillah itu. Bisa hidup. Bisa hidup sempat panen nggak? Ya panen, cuman buat kita ini kan. Gitu. Karena baru percobaan. Karena benihnya tuh kita kasihnya 1.000 itu. Itu di kolam gitu? Iya, di kolam apa kolam plastik apa gimana? Di bioblock itu. Kolam bioblock itu. Iya. Nah, seperti itu. Ya, habis itu gagal 4 kali. Berhasil, cuman kan sedikit ya. Karena kan kita cuma hanya ibarat
kayak penelitian seperti itulah gitu. Sebentar. Ini Andi ini kan latar belakangnya permesinan. Iya. Itu bisa melakukan penelitian tentang Vaname air tawar tuh gimana ceritanya? Ya sebenarnya gini ya, saya belajar dari pas budidaya lele. Ya. Di budidaya lele kan sebenarnya bisnis perikanan itu sangat menjanjikan. Ya, betul. Ya, karena saya sudah merasakan seperti itu. Orang-orang makan ikan terus. Makan ikan. Nah, tapi kebanyakan di kampung saya tuh lebih suka lagi udang. Memang udang itu memang paling top. Iya, paling top di sana. Di daerah Kerawang itu, di daerah Cilamaya tuh paling top tuh udang. Ya, betul. Semua orang suka udang. Nah, dari situlah, apalagi harga udang tinggi itu kan, mahal ya kan. Ini sangat luar biasa kalau misal kita berhasil nih. Apalagi ini udang Paname tawar berskala rumah tangga. Tadi seperti itu judulnya gitu. Iya. Nah, itu belajarnya itu dari mana gitu? Belajarnya itu waktu itu waktu itu saya dikenalin dengan Master Awal dulu. Ya kan? Dikenalin sama orang Komenwa waktu itu. Orang Komenwa, terus suruh belajar terkait soal udang Paname tawar yang di Lampung. Habis itu kita langsung sana. Ke Lampung tuh? Ke Lampung itu. Jauh juga jalan ke Lampung. Iya, jauh itu. Ke Lampung kita belajar itu selama hampir 2 siklus itu. Ya, 2 siklus. Apalagi di posisi tambaknya tuh di Lampung, di dataran tinggi. Dan itu memang benar-benar airnya tawar. Iyalah, pegunungan ya. Iya, tapi kok bisa hidup? Nah, dari situ. Dan suhu kan dingin juga di sana ya? Iya, dingin. Kan seharusnya kan 26 atau 27 derajat Celcius kan untuk suhu udangnya itu. Suhu airnya, itu hidup udangnya. Berarti belajar di Lampung lah ya? Belajar di Lampung. Nah, kok nggak diterusin gitu loh? Karena yang penting gini, modal itu aja. Ya. Terbentur modal. Ya, kita terbentur modal. Dan yang penting kan kita ilmu sudah kita dapatkan, kita sudah tahu, sudah paham. Nanti di saat kita punya modal, udah oke, nah baru kita langsung eksekusi aja. Tinggal menunggu waktu lah. Ya, tinggal menunggu waktu. Jadi banyak juga pengalamannya ya, justru pengalamannya di luar dari permesinan. Iya. Nah, nih Pak Andi nih kan dari mulai kuliah semester akhir lah, semester 3 tingkat 3 lah ya. Terus kemudian pas lulus juga udah mulai berwirausaha. Ini kan berwirausaha ceritanya. Nah, ini apa ya namanya, apa yang Andi dapatkan gitu dari pendidikan selama di AUP ini sampai lulus itu, apa yang kamu dapatkan gitu dari hasil pendidikan di AUP? Jadi hasil pendidikan di AUP yang pertama kita bisa menjadi yang berkarakter lah istilahnya. Iya, jadi kita dibina sama pembina waktu di kampus ya kan, bangun pagi, olahraga, dan memang benar-benar disiplin lah ya. Dari situlah kita terbentuk tuh karakter kita. Jadi udah terbiasa ya. Jadi udah terbiasa waktu di kampus, itu yang saya dapatkan ya kan. Sampai saya lulus pun ya udah menempel di kita gitu kan. Biasa mandiri lah. Ya udah biasa mandiri. Membuat kita tuh mampu survive lah di kehidupan nyata gitu kan. Karena dasarnya kalau kita orang punya skill, kita mau taruh di mana itu bisa hidup. Nanti waktu saya kuliah, saya belajar itu. Belajar budidaya. Jadi belajar gak mana aja. Oh gitu ya? Iya, waktu itu. Tuh masih kuliah tuh? Iya, masih kuliah. Masih belajar. Karena yang terpenting kita di sini skill. Nah, jadi setelah lulus kalau kita nggak punya skill ya udah nggak kepake. Iya. Karena mau dibuang kemana aja gitu kan. Kalau kita punya skill pasti akan hidup. Ya, memang skill ini juga bermacam-macam. Kita harus menjadi mahasiswa atau mempunyai skill itu macam-macam. Artinya kan kita nggak pernah tahu nanti arah hidup kita seperti apa. Jalan hidup kita, orang nggak pernah tahu nanti setelah lulus ini dia mau jadi apa tuh nggak pernah tahu. Tapi alangkah baiknya kalau selama menjadi taruna tuh mempersiapkan segala skill, kemampuan kita apapun bidangnya itu ya. Iya, apapun akademis, non akademis, karena nanti kadang itu bisa membuat kita hidup dari jalur-jalur seperti itu. Seperti saya misalnya skill bela diri itu emang saya tekunin dari taruna tuh. Jujur aja dari mulai saya taruna itu di sini ada bela diri itu saya tekunin dari tingkat 1
Sampai akhirnya sekarang saya bisa menjadi orang yang cukup dikenal dunia bela diri seluruh Indonesia, bahkan bisa keluar negeri dari bela diri ya memang. Nah ini yang masih saat ini mungkin anak-anak kita ini masih kurang paham karena ada perubahan drastis beberapa dekade ini antar generasi ini ada berubah nih Pak Andi. Nah selama Pak Andi menjadi pembina nih, apa yang Pak Andi lihat nih kendala-kendalanya dari taruna-taruna zaman sekarang lah, anak yang disebut dengan generasi Z gitu ya. Ya untuk generasi Z ya, kita semua hal sesuatu sekarang memang sangat mudah ya, apalagi anak muda sekarang. Semua apapun itu informasi mau buruk, mau jelek itu, mau bagus tuh semua ada di handphone. Itu ya, gampang diakses. Ya, gampang diakses. Ya, apalagi sekarang yang lagi rame-ramenya ya dari kalangan remaja ini tuh hingga kalangan dewasa itu terkait judi online tuh. Oh iya, itu biasa yang tuh. Lagi ini banget, booming banget tuh. Ya. Ada nggak anak-anak sini yang ikut judi online? Ya sebenarnya ya ada aja mungkin ya, mungkin beberapa oknum taruna lah mungkin ya, seperti itu kan. Judi online itu yang sangat kita dikhawatirkan ya kan, karena semua akses ya sangat mudah gitu di handphone ya, tergantung dari penggunaan kita. Gitu, itu memang butuh ekstra ini ya, karena judi online itu udah kayak narkoba ya, efeknya ya. Kak, mungkin kalau dulu narkoba, orang yang udah kena narkoba itu gimana caranya punya uang buat beli barang, barangnya narkoba gitu, karena itu udah menjadi candu. Nah sekarang juga seperti itu judi online ya kan, menang kalah gitu kan, jadi menjadi candu. Jadi bagaimanapun caranya mereka, saya harus punya uang untuk meneruskan judi ini kan. Nanti yang mungkin efeknya akan luar biasa, membuat anak-anak menjadi lebih ke arah negatif. Ya kan. Makanya saya sering sampaikan ke taruna ya, hindarilah hal 3 poin aja ya kan. Judi, miras, ya, dan seksual itu. Ya, asusila, bergabung bebas itu kan. Itu saya sudah sampaikan. Kalau kita menjaga, yang terpenting sholat itu jangan ditinggal. Ya, bagi yang muslim ya kan, sholat itu jangan ditinggal, 5 waktu harus kita tekunkan gitu kan. Paling enggak itu bisa menjaga. Iya, menjaga. Jadi setidaknya yang mengurangi lah. Kan. Jadi kalau memang waktu zuhur sholat, jadi setidaknya dia mengurangi menggunakan gadget gitu. Terus iman kita dari situ kan, iman kita makin diperkuat kan, makin dekatkan diri dengan Tuhan. Jadi dia berpikir ya kan, buat apa saya ibadah tapi saya melakukan seperti itu. Setidaknya dia berpikir seperti itu. Itu bagi mereka yang berpikir. Bagi mereka berpikir. Banyak mereka yang nggak berpikir. Iya, itu dia. Makanya, aduh. Oke, Andi ini kan kalau di pembangunan karakter ini, kita ada unit pembangunan karakter, pembinaan gitu. Itu kan kita kerjanya tuh boleh dibilang 7/7 lah. 27/7. 24/7. Nah, jadi 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Iya, kan? Nggak ada kosongnya gitu kan. Tiket nggak tiket, tetap aja kita punya tanggung jawab ya kan. Kita kadang harus tengah malam ngurusin mereka, ngecek mereka, ada masalah kita harus datang. Dan di saat orang-orang lain mungkin sudah di puncak sana, kita masih di sini ngurusin taruna ya kan. Ngawal taruna kayak kemarin cabut pagar ya. Cabut pagar. Itu gimana Di? Bebannya seperti apa sih yang Andi rasakan? Sebenarnya ya memang ini sudah tanggung jawab ya. Tanggung jawab yang harus saya jalankan, dan kewajiban saya yang harus saya jalankan. Ya, mau capek mau enggak, memang jiwa kita harus jiwa merah putih. Semangat 45. Iya, semangat 45 ya kan. Karena walaupun walaupun gaji nggak seberapa, istilahnya nggak seberapa, tapi di akhirat nanti ya kan, istilahnya amal itu masalahnya. Karena mendidik ini nilainya tuh nggak terbatas. Iya, nggak terbatas gitu, seperti itu. Ya, meskipun kita mungkin mendidiknya di bidang karakter lain lah, bukan di kelas, tapi kita tetap aja sebagai seorang guru. Kita punya kewajiban mendidik mereka menjadi lebih baik. Bebannya seperti apa nih bebannya? Berat apa enggak gitu? Ya, sebenarnya ya gimana ya, berat ya. Berat kalau beban berat ya, berat sekali ya kan. Dari sekian banyak taruna ya. Cuma hanya beberapa kita pembina ya. Memang butuh effort yang sangat luar biasa. Ya kan?
Tapi ya mau berat mau apa ya udah. Jangan. Ya. Karena kita pernah didik jadi taruna. Nah itu jadi karena kita pernah jadi taruna, biasa mengikuti ada dalam tekanan yang berat. Tekanan berat itu. Basis. Mau basis. Sampai tingkat 4 ya kan. Kita itu. Jadi ini juga membuat kita tuh menjadi tough gitu, lebih kuat dalam menjalani tugas kita. Ya bayangkan aja ya para pemirsa ya. Jadi kita di kampus Jakarta aja ini ada sekitar berapa? 970-an ya kan. Pembina yang aktif itu di asrama, yang stay ini cuma paling Andi, Pak Rahman, Pak Kotim, berapa orang. Sisanya ada ibu-ibu yang lain juga ada, cuman sertifikat. Cuman dialah yang paling aktif itu di asrama. Itu bayangkan kita mengurus sekian ratus taruna gitu. Nah, ini hubungan pembinaan dengan orang tua gitu kan ini dilema juga sih, dilema pendidikan di mana-mana. Kadang kita lihat juga suka lihat di di media-media bahwa begitu banyaknya para guru itu yang akhirnya menjadi tersangka gitu. Bahkan banyak guru yang juga mendapatkan tindakan penganiayaan bukan dari mahasiswanya aja, dari siswanya aja, tapi juga termasuk dari orang tua yang kemarin yang ada guru yang sempat diinjek-injek oleh orang tua ya gara-gara negur anaknya. Nah, kira-kira di sini gimana nih peran serta kita kan ada namanya Fortune gitu kan. Nah, itu hubungannya dengan Fortune seperti apa sih? Ya, jadi hubungan Fortune ya, Fortuna Forum Forum Orang Tua Taruna. Forum Orang Tua Taruna ya. Jadi ya istilahnya apa ya? Ya gimana menurut Adi nih ya. Kita ngomong jujur dan belak-belakan aja. Jujur ya. Ya, saya sebelum sedikit cerita ya. Jadi ada beberapa taruna dia mempunyai salah satu kasus ya. Itu kejadian tahun kemarin tuh. Tahun kemarin. Ya kan. Jadi waktu itu saya dapat instruksi dari Udir 3 untuk mensidak seperti itu, mensidak HP taruna. Nah, kan kita kan sidaknya random tuh, kita random kita sampling aja kan, 2 orang taruna, 2 orang tarunin. Nah, kebetulan mungkin anak dia gitu kan, di dalam isi HP-nya tuh negatif semua lah, seperti itu di dalam HP-nya. Jadi lanjut cerita, habis itu saya ambillah HP itu taruna, kita sidak. Terus kita secara random sampling ya kan 2 taruna 2 taruni. Nah pas saya buka HP-nya, wah di situ memang gini lah macam-macam lah ya, hal negatif lah, itulah generasi itu kan, wah macam-macam di situ. Habis itu saya rapatkan dengan pembina-pembina lain dan saya berkoordinasi dengan Udir 3 ya, maksudnya ada beberapa taruna yang termasuk pelanggaran berat itu ya kan. Nah, terus nggak lama saya ditelepon lah ya dengan orang tua taruna itu ya, terus dia nggak terima bahwasanya kenapa anak saya yang harus sampai anak saya gitu. Namanya random ya. Saya bilang ya saya random gitu. Kebetulan ya anak ibu yang saya kedapatan kan gitu. Emang apes ya. Iya kan, emang apes ya, dia nggak terima. Wah ini kan yang ada undang-undang ITE katanya gitu, privasi lah itu. Saya bilang, terus sampai ramai di grup Fortuna, sampai ada salah satu Fortuna wakil datang menghadap saya itu kan. Seharusnya ya Fortuna kan istilahnya dia mewadahi orang tua taruna, tapi dia tidak boleh mengikut ikut terlalu intervensi ke dalam aturan inilah yang kita rasakan ya. Memang sih kita ada kekurangan banyak di satu sisi kan. Memang tarunanya juga banyak dan berbagai macam latar ya gitu ya. Dan dalam setiap pengawasan semaksimal apapun yang kita lakukan pengawasan ya pasti akan ada upaya-upaya untuk di belakang kita bermain gitu. Nah ini harusnya orang tua juga mengerti. Bukan berarti orang tua tuh tidak boleh tahu kondisi anaknya, tapi kan namanya anaknya di sini dititipkan untuk dididik. Betul. Kita punya juga aturan. Punya aturan. Ada undang-undang yang nggak boleh dilarang. Pelanggaran ringan sampai dengan pelanggaran berat. Dari mulai cuma diberikan sanksi ringan, cuma peringatan 1-2 sampai dikeluarkan. Ya kan? Oke, lanjut coba. Dan kita kan punya aturan juga, ya kan. Habis itu saya berkoordinasi dengan pembina lain dan pimpinan-pimpinan. Nah, setelah itu nggak lama
kita kumpulkan bukti itu kan. Sebelumnya kita kumpulkan bukti-bukti, terus saya panggil taruna tersebut, bahwasanya dia betul-betul dia melakukan, gitu kan? Dia mengakui lah, seperti itu. Dia melakukan dan dia mengakui. Kita bukti kuat. Habis itu tidak lama dari situ orang tua nelpon, ya, baru dia sadar, ya, bahwasanya dia sadar bahwa anaknya emang salah. Iya, emang salah, gitu kan. Sampai dia, terima kasih ya Pak Andi ya. Begini berkat doa melalui Pak Andi, seperti itulah. Sampai orang tua ngomong seperti itu. Saya ulangi itulah. Ya, artinya kan kita di sini tuh pembinaan, namanya membina itu bukan membinasakan. Jadi kita bukan seorang punisher, seorang punishment gitu di dalam penghukum gitu. Jadi dalam membina itu kan ada beberapa prinsip-prinsip yang kita pegang juga ya. Kalau mendidik. Jadi kalau memang anak itu melakukan kesalahan, masih bisa kita didik, kita bina, pasti kita akan bina ya kan, kasih peringatan, berikan sanksi yang sesuai gitu ya, sampai kita lihat perkembangannya, mereka kapok apa enggak. Tapi kalau sudah berkali-kali melakukan kesalahan, tentunya ya kita nggak bisa toleransi lagi ya. Dan ada juga kesalahan yang langsung dilakukan dan itu langsung berat ya kan? Iya, langsung berat. Contohnya misalnya mabok, obatan, atau pergaulan bebas, itu kan nggak ada toleransi kalau di situ ya kan? Pastilah akan hukumnya akan maksimalnya dikeluarkan. Tapi terus terang nih dia kita lihat kan sebenarnya kita dari kampus juga, institusi juga sudah banyak toleransi juga ya bagi mereka pelanggar berat ya yang harusnya dikeluarkan akhirnya diundur 1 tahun ya. Itu sebenarnya udah toleransi yang cukup besar dari institusi. Yang berharap mereka nanti begitu diundur masuk ada perubahan ya. Sadar lah. Oke. Jadi demikian cerita sedikit bersama pembinaan yang luar biasa ini. Anak muda yang memang anak muda harus begitu. Juga tuh saya muda juga kayak dia tuh. Non-stop lah gitu. Sekarang gantian gitu. kita. Jadi mudah-mudahan konten kali ini bisa sedikit memberikan motivasi buat taruna-taruna, orang-orang tua di rumah juga, bahwa kita di sini adalah melaksanakan pendidikan. Kita punya norma-norma juga yang harus kita jaga. Kita tegakkan aturan-aturannya, percayakan kepada kami anak-anaknya, tapi juga jangan dilepas 100%, karena biar bagaimanapun itu bukan anak kita, ya kan? Tanggung jawab orang tua juga harus terus mengawasi, ya kan? Terus mengawasi, karena kita kan juga kalau ada kasus-kasus, setiap kasus pasti kita harus hubungi orang tuanya, video call dan orang tuanya menyatakan bahwa anaknya bermasalah, supaya mereka tahu, oh bermasalah seperti ini, sanksinya akan begini. Nah, sambil nanti kita lakukan pembinaan selanjutnya dia. Ada pesan kan dia buat taruna dia? Ya, pesan ya buat taruna, tetap semangat ya, jalanin. Ingat orang tua, kalau kita ingin berbuat segala sesuatu dengan hal-hal yang buruk, ingat orang tua. Orang tua. Betul. Doa orang tua ya, jangan bikin orang tua kecewa. Betul itu. Dan di sini kembangkanlah skill. Ya, manfaatkan 4 tahun. Pendidikan di AUP itu harus dimanfaatkan 4 tahun. Kembangkanlah skill itu. Karena kalau kamu dibuang dimanapun, hidup. Iya, betul. Jangan kita istilahnya, wah sarjana ya. Nggak bisa apa-apa ya. Nggak bisa apa-apa. Taruna, sarjana, mantan taruna, begitu di luar, kayak ayam sayur gitu. Nah itu, jangan sampai. Manfaatkan kuliah 4 tahun di sini, kembangkan skill, ya. Jangan bermalas, buang rasa malas, ya kan. Nah itu tuh, rasa malas tuh, rasa malas. Malas itu yang dibuang rasa malas ya. Kalau saya dulu waktu taruna saya punya moto kehidupan ya, yang jadi saya punya moto. Jadi jadilah pemimpin diri kita sendiri secepat mungkin. Dalam artian selagi kita kalau kita bisa memimpin diri kita sendiri, ya, buang rasa malas kita ini, kan. Tapi secepat mungkin dalam artian mungkin kita masih muda gitu. Ya harus. Itu, harus kita keras. Ya, jadi istilahnya gitu. Ya itulah kemampuan. Kadang kemampuan memimpin diri sendirinya diabaikan. Nah, diri sendiri juga butuh pimpin. Gitu. Iya, harus butuh. Tapi memimpin diri kita diri kita. Iya. Gitu. Betul. Minimal memimpin diri kita. Maksud saya seperti itu. Harus semangat lah. Berdoa ya. Terus bagi yang Muslim, ya jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Puasa. Wah ya kan. Bagi yang non Muslim ya ibadah yang benar kan gitu. Ya, ibadahnya benar. Jangan cuma sekedar formalitas. Ya formalitas.
Datang ke pengajian formalitas doang. Iya. Itu jangan ngecewakan orang tua. Itu. Benar. Sepintar apapun kita, ya kalau kita mengecewakan orang tua itu nggak bisa. Nggak bisa itu. Udah banyak contohnya ya, Taruna yang lalu ya. Iya. Orang tuanya begitu menangis, menyesal, gitu ya. Apa kalian nggak kasihan, ya kan? Dan rata-rata mereka itu yang bermasalah itu juga bukan dari keluarga yang mampu. Iya. Kita lihat tuh kemarin juga yang barusan kan punya seorang diri, hidup, harus cari uang seperti ini. Dan satu fenomena nih, kita aja pembina HP-nya Android. Taruna sekarang yang katanya menengah ke bawah ya, iPhone 13, kan? Aduh, yang harganya berapa juta? Berapa juta itu, lumayan tuh harganya itu. Aduh, itu seperti itulah. Ya. Terima kasih. Rasa malas lah ini. Ya, terima kasih pembina Andi ya, apa yang disampaikan hari ini mudah-mudahan bisa motivasi kita semua, termasuk diri saya, Andi juga, orang yang kita bina, dan pengertian bagi orang tua taruna juga yang ada di rumah gitu ya. Sama-sama kita memantau anak-anaknya supaya lulus, karena tidak ada pembina yang istilahnya kita di sini guru, kita tidak menginginkan bahwa anak-anak kita tuh gagal, nggak ada kita yang sengaja membuat mereka gagal. Kita akan melakukan semaksimal mungkin untuk taruna-taruna kita ya, didik mereka, membina mereka, mengawasi mereka sebaik kita mungkin. Tetapi kalau itu sudah kita lakukan ya, apabila misalnya terjerat dan terpaksa harusnya mohon diterima, karena kita kan sudah mulai prosedur. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UPK menyala. Menyala. Thank you. Oke, mantap.